Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Saya hadirkan satu buku lagi yang cukup menarik berjudul Cabe Puyang, Warisan Nenek Moyang. Jadi buku ini jilid pertama dari 2 jilid dan dihimpun oleh Sudarman Madisiswoyo dan Harsono Rajakmangun Sudarso. Buku ini lumayan tebal dan diterbitkan oleh PT Karya Wreda. Untuk saat ini buku Cabe Puyang ini lumayan langka dan sulit untuk dicari di pasaran, kecuali kalau di toko-toko buku online bekas. Jadi buku ini memang sangat menarik karena berisi sekumpulan data yang cukup mahal untuk pada saat ini. Kenapa? Karena ini berisi ramuan tumbuh-tumbuhan yang sebenarnya cara obat dengan ramuan tumbuh-tumbuhan ini sudah berlangsung berabad-abad lamanya di Indonesia. Jadi ini tak hanya ada di Jawa dengan yang terkenal dengan jamunya, tapi juga banyak terdapat di berbagai tempat di luar Jawa. Apalagi obat-obat tradisional dari tumbuh-tumbuhan ini, atau kita lebih mudahnya menyebut jamu, itu diklaim sudah ada di Indonesia dari 1300 tahun yang lampau, yakni saat kerajaan Mataram berjaya. Salah satu bukti yang memperkuat klaim tersebut adalah adanya ukiran di beberapa candi, di antaranya di Candi Borobudur. Nah, buku ini hadir bukan sekedar rangkuman ala kadarnya, karena memang buku ini merupakan kumpulan data dan fakta yang didahului oleh riset mendalam. Jadi semua kesimpulan yang ada di buku ini atau data-data yang dihadirkan di dalam buku ini adalah satu fakta yang sudah diuji kebenarannya. Buku ini kenapa sangat menarik? Karena berisi tumbuh-tumbuhan, namanya, deskripsi tentang tumbuhan itu dan manfaatnya untuk mengobati penyakit apa saja. Jadi mungkin saya contohkan, misalkan tumbuhan gambir. Di sini ada deskripsi tentang dia, tumbuh liar di hutan dan di tempat-tempat lain yang tingginya 200 sampai 900 meter dari permukaan laut. Tanahnya agak miring dan cukup mendapat sinar matahari. Banyak juga yang ditanam orang di kebun-kebun, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Tumbuhan perdu yang membelit dan berbatang, daunnya berwarna hijau muda dan bertangkai pendek-pendek. Bunganya tongkol bulat. Lah, di keterangannya di buku ini, gambir itu mempunyai manfaat untuk obat batuk, demam kuning, perut mulas, radang tenggorokan, haid banyak berdarah, mencret, disentri, kudis, sampai ke radang gusi. Jadi hampir semua tanaman yang ada di buku ini itu disertai dengan deskripsi dan manfaatnya untuk kesehatan. Makanya buku ini merupakan semacam ensiklopedi tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia dan asli Indonesia yang mempunyai manfaat kesehatan, sehingga di bidang farmasi buku ini cukup menarik dan sangat penting. Nah, di kata pengantarnya ada kisah yang cukup memberi gambaran bagaimana pada masa itu, ya di tahun 70-an ketika buku ini diterbitkan, ada kisah dari Profesor Dr. Sarjito, yaitu mantan Rektor UGM Yogyakarta, yang mengagumi tumbuhan bernama picah beling atau ngokilo. Kenapa? Karena tumbuhan picah beling atau ngokilo ini ternyata mampu mengobati kencing batu yang diderita oleh sang istri. Jadi ceritanya Profesor Dr. Sarjito ini ketika kelas kedua, yaitu kembalinya Belanda yang akan mengambil alih pemerintah Indonesia, beliau sekeluarga itu mengungsi ke Klaten dan sang istri itu menderita kencing batu. Karena ada kelas kedua ini sehingga sulit untuk mendapatkan obat dan lain sebagainya, sehingga tumbuhan picah beling ini atau ngokilo itu dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh Profesor Sarjito untuk mengobati sang istri.
Dan cerita hampir mirip ini juga dialami oleh Profesor Mulyanto yang pada saat itu mengaku hendak melakukan operasi kencing batu, tapi diurungkan karena mendapat jamu dari tumbuh-tumbuhan. Jadi apa yang disampaikan di buku ini merupakan ensiklopedi tumbuh-tumbuhan yang asli Indonesia dan diceritakan atau diberi data tentang manfaatnya bagi kesehatan. Sehingga tak heran ketika obat-obatan ini terus dikembangkan dari tumbuh-tumbuhan ini, muncullah kemudian beberapa produsen jamu yang asli di Indonesia. Jadi beberapa tercatat, di antaranya jamu ibu oleh Lim Son Ho di Surabaya, lalu ada jamu jago yang dikembangkan oleh Pu Chong Kwan di Wonogiri, juga jamu pusaka Ambon di Kainama yang dikembangkan oleh C. Kainama di Jakarta, ada jamu yang dikembangkan oleh Dr. Abdul Qadir di Jogja, juga jamu yang dikembangkan dari rumah obat bernama Karuhun oleh Dr. Saleh di Bandung. Nah, tentu fakta-fakta ini banyak diulas atau menjadi pengantar dari buku yang saya pegang ini. Kalau di fakta sekarang, mungkin usaha-usaha jamu itu menjadi usaha yang cukup menjanjikan ketika pengobatan tradisional itu bergabung dengan obat-obat tradisional. Maksudnya caranya tradisional dan obatnya juga tradisional. Sekali lagi, buku ini akan mudah untuk dipahami karena apa? Jenis dan nama tumbuhan itu diurutkan sesuai dengan huruf. Jadi A, B, C, dan seterusnya. Yang dimanfaatkan dari tumbuhan itu adalah akar, rimpang, batang, buah, dan daun beserta bunganya. Jadi saya contohkan misalnya gini, kulit batang kayu manis banyak dipergunakan untuk obat tekanan darah tinggi. Kalau buah mengkudu dipergunakan untuk obat kanker, buah belimbing dipergunakan untuk obat tekanan darah tinggi, lalu beluntas untuk obat menghilangkan bau badan, bunga belimbing wuluh untuk obat batuk. Yang menjadi PR kemudian adalah bahwa tanaman-tanaman itu sekarang sangat sulit untuk diperoleh di sekitar kita. Padahal pada masa lampau misalkan daun beluntas itu akan sangat mudah didapatkan di pekarangan-pekarangan rumah, bahkan menjadi pagar. Makanya pada saat ini obat tradisional ini menjadi kekayaan yang mulai terlupakan. Tentu ini menjadi PR besar bagi generasi saat ini untuk mengembangkan kembali ilmu farmasi atau obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan yang hadir, yang ada maksud saya di sekitar kita. Jadi inilah buku yang coba saya hadirkan. Anda tentu perlu membacanya langsung dan menemukan inspirasi-inspirasi dari buku yang berjudul Cabai Puyang Warisan Nenek Moyang. Benar-benar menjadi warisan nenek moyang kita dan asli Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.